kenapa sekarang diserangnya Lebanon habis-habisan? Tahu? Itu tanggal 27 kemarin, itu roket Lebanon itu membunuh 12 orang pemuda dan remaja lagi main bola di dataran Golan. Itu kekuasaan Israel. Jadi mereka meluncurkan roket itu banyak ya. Kurang lebih mungkin 30 roket ya. Iya. Tapi saudara, semua roket jatuhnya di lapangan-lapangan yang tidak ada manusia. Hanya satu jatuh di tempat yang banyak manusia. Itu di lapangan sepak bola. Dipermalukan Tuhan kan. Tapi saya tidak pernah melihat ada rudal Israel itu yang jatuh di laut. Nggak ada. Nggak ada. Itu herannya kita ya. Oh, teknologi Israel canggih. Saya nggak begitu cara berpikir saya. Terminologi saya lain. Tuhan Israel hebat. Tuhan Israel dahsyat. Tuhan Israel luar biasa. Itu yang ku kenal di dalam nama Yesus. Itu yang ku kenal di dalam nama Yesus. Ini mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Seringkali terjadi mujizat Tuhan atas Israel. Bayangkan 30 roket kurang lebih itu nggak ada satu korban pun selain di situ. Dataran tinggi Golan itu kan? Iya, lagi main bola. Saudara, Israel agak naik daun ini. Kenapa? Mulai banyak yang bela dia. Kenapa? Iya, lu kurang ajar lu. Rakyat main bola lu bunuh-bunuhin. Harusnya kan yang diserang itu saudara, itu kantor Perdana Menteri. Ya kan? Ataupun kantornya Yoav Galan. Ataupun kantornya si Bin Gvir. Ya? Ataupun kantornya si Bill Jawel. Kan itu yang harus diserang. Ataupun kantornya Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel. Jadi gara-garanya saya banyak hafal nama-nama mereka. Dulu nggak tahu saya, nggak open saya. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu nggak alasannya Hizbullah? Dia bilang, ini yang membuat jatuh roket kami ke sini, bukan kami sengaja ke situ, jatuh di situ karena pertahanan udara Israel. Enggak, kalau pertahanan udara itu akan rontok di atas. Kalau Iron Dome yang menghancurkan itu akan rontok di atas. Saudara tahu nggak? Israel sebulan setengah yang lalu sudah tahu akan diserang oleh banyak negara. Dia kacaukan GPS. Jadi saudara tahu, itu yang namanya roket, rudal, drone, itu jalan pakai GPS. Itu kan begini, dia dari jarak jauh mungkin dari 100 km, dari 200 km. Dia begini, pakai alat remote. Tapi dia bisa tembus ke tempat itu karena sudah disetting. Kantor Binyamin Netanyahu. Tedet. Jatuhnya ke laut. Jatuhnya kemana? Merinding saya. Ngeri ya. Firman Tuhan ini digenapi loh. Israel itu orang-orang cerdas kata Tuhan. Betul. Digenapi loh. Wih. Pantas di negara manapun mereka laku saudara. Pantas waktu zaman pembuangan pun mereka laku. Daniel jadi orang nomor berapa itu di pemerintahan? Ya. Oh, terus si Mordekhai. Orang-orang Israel dari dulu, walaupun mereka dijajah, mereka dikasih jabatan-jabatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebagaimana Engkau ada Tuhan, Engkau ada yang membuat kami menjadi ada. Dan kami ada dengan tujuan untuk memuji menyembah-Mu Yesus. Kami ada tujuannya untuk menyaksikan Tuhan kepada sebanyak-banyaknya jiwa. Sehingga setiap hari banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Karena untuk itulah kami ada di muka bumi ini. Kami ada bukan kebetulan. Kami ada, semua ini sudah dirancangkan Tuhan jauh sebelum dunia ada. Supaya kami menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Sehingga lewat hidup kami banyak
jiwa-jiwa yang tertolong, jiwa-jiwa yang terselamatkan. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Berikan roh yang peka kepada kami untuk mendengar suara-Mu, sehingga tidak mengikuti keinginan hati kami, pikiran kami, tapi mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan Yesus, biar kami tidak mencontoh orang-orang yang perilakunya buruk, tapi kami memandang Yesus, sehingga kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Karena untuk itulah Engkau ciptakan kami di muka bumi ini. Makanya kami diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, supaya kami menjadi saksi Tuhan. Kami adalah gambarnya Allah, kami adalah representasi Allah di muka bumi ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi dengan hadirat. Urapi lidah hamba-Mu, tidak ada kompromi, sehingga apa yang kuucapkan bukan ingin menyenangkan telinga manusia, tapi apa yang kuucapkan benar-benar ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku, di dalam roh pikiranku. Apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati Tuhan yang mereka tidak paham, inilah yang harus ku beritakan, sehingga mereka boleh paham apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, di zaman akhir ini. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, hila-hila zaman, roh teritorial berserta katanya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamaah semua yang hadir, berikan kecerdasan untuk dapat memahami apa yang kusampaikan, karena kami tahu Tuhan butuh kecerdasan untuk memahami firman-Mu. Baik yang offline, yang online, semuanya Tuhan, mereka akan diberkati. Terlebih terusus Tuhan, mereka-mereka nanti yang menonton YouTube Tuhan diberkati. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka mengabdi kepadamu Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu nampak di wajahku, terlihat wibawa-Mu dalam pribadiku, kuasa-Mu nyata Tuhan dalam setiap kehidupanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Oh haleluya. Ya, yel-yel kita 3, 2, 1. Bertobat, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak cium, tidak kecium, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus di biara dan dobi. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus melakukan segala perkara. Karena tidak ada yang besar bagi orang percaya. Haleluya, sorak-sorai sekali lagi yang meriah bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, Tuhan taruh firman-Nya dalam roh saya, ya, untuk mengarahkan saya supaya saya tetap dalam firman-Nya ini. Ketika kapanpun Dia datang, ya, saya sudah siap untuk menyambut Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi ada akhir zaman, ada zaman akhir. Ya. Kalau menurut saya, ini dua-duanya kita sudah masuk di akhir zaman dan zaman akhir. Dari mana saya tahu? Tanda-tandanya sudah mulai nyata. Haleluya. Tanda-tandanya sudah mulai nyata. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Ya, ada perang Gog Magog, ada yang namanya Armageddon. Gog Magog itu Yeskiel 38, 39. Makanya di sana ada yang namanya, saudaraku yang saya kasih, itu Persia ikut. Persia itu Iran. Ya, ikut menyerang Israel. Tapi ada namanya perang Armageddon. Ini yang orang umum katakan perang dunia ketiga. Iya, itu ada di Wahyu kemarin. Wahyu 9 ayat 12 seterusnya.
Ya, jadi 16 kalau nggak salah ya. Jadi 20.000 laksa itu kita hitung kemarin, ya itu 200 juta. Jadi berarti belum ini, kalau bicara Armageddon belum. Karena kalau kita kumpulkan aja ya, China, kira-kira tentara mereka sekitar 3 juta lebih. Korea Utara juga hampir sama. Ya, Amerika hampir mirip. Ya, Rusia juga kurang lebih begitu. Singapura jauh di bawah. Indonesia paling sampai 1 juta. Mohon maaf ya, nggak sampai 1 juta tentaranya ya, Indonesia ya. Jadi belum sampai lah. 200 juta tentara belum sampai ya. Tetapi saya bincang-bincang sama Daniel, bisa saja Pak, karena ada wajib militer di negara-negara tertentu, ada wamil, wajib militer. Jadi kapan saja mereka siap, ya kan? Nah sekarang ada protes dari Yahudi kuno, mereka tidak mau wajib militer. Ya, tetapi Benyamin Netanyahu tetap suruh rakyatnya wajib militer. Ya, nah itu urusan mereka lah itu ya. Nah, tapi di negara-negara lain itu rata-rata ada wajib militer. Di Indonesia nggak ada. Ya, orang Indonesia kalau disuruh wajib militer suka kali, pasti ya. Di Singapura selama wajib militer itu semua biaya ditanggung oleh pemerintah, ya, dikasih gaji sama pemerintah, ya. Nanti setelah dia selesai, nah baru nanti diseleksi mana yang jadi tentara beneran, mana yang kembali ke masyarakat, ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi Gog Magog sudah pasti, ya. Dan kita kemarin sudah bahas di mana Sungai Efrat sudah surut. Dan Alkitab mencatat, kemarin kita sudah baca, ya, Sungai Efrat sudah surut, dan Alkitab berbicara, nanti berjalan mereka ke Armageddon melewati Sungai Efrat tadi. Ya, saudaraku yang saya kasih. Nah, jadi tanda-tanda itu sudah semakin dekat. Terus apa yang Tuhan taruh dalam roh saya firman-Nya? Kita baca. Di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, saudaraku yang saya kasih, di dalam pertandingan apapun hanya ada menang, tidak ada lebih daripada pemenang. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada manusia lebih daripada pemenang. Amen. Manusia hanya bisa menang. Tapi Tuhan bisa membuat manusia lebih daripada pemenang. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anda ini dipersiapkan Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Jadi saudara, dalam situasi kondisi yang sekarang ini semakin ribet ruwet di Timur Tengah sana, kita tetap percaya bahwa kita pasti menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Karena hanya orang-orang yang lebih daripada pemenang yang nanti akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Ya. Saya belum sampaikan ya, ada 2 kali kedatangan Tuhan caranya ya. Nanti lain waktu kita akan bahas bicara yang sedang terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, saya sudah bilang sama Daniel, ini pasti makin ricuh saja ini. Makin gawat saya bilang. Lihat aja, Presiden Iran jatuh. Ya, Ibrahim Raisi jatuh dari helikopter. Ya, jadi Iran sulit memprediksi apakah ini rekayasa Israel, apa memang Israel yang tembak, susah. Tetapi nggak lama kemudian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, itu asli saudara, di ruangan yang benar-benar dijaga ketat safety oleh Garda Revolusi Islam, itu bisa kena saudara. Dan tidak hancur gedungnya. Luar biasa nggak? Kena sasaran di mana dia tidur, teng, sama pengawalnya. Kalau dibom dari atas, ya itu biasa. Saya nggak mau bicarakan ini ya. Nanti saya akan bicarakan. Jadi saudara,
Saya bisa bagikan videonya. Udah saya bicarakan. Israel punya satu teknologi, ya, yang dia bisa tembus pandang, walaupun ini ada tembok, beberapa tembok, dia bisa tembus pandang. Misalnya saya jadi incaran. Saya kan di kamar nih. Ini kan ada berapa tembok yang harus dilewati? 1, 2, 3. Dia bisa melihat dari kejauhan saya posisi di mana. Itu hebatnya. Itu ngerinya. Ini teknologi nggak ada dimiliki oleh siapapun. Ya, saya lihat videonya dan saya kalau bisa nanti download dan simpan supaya ada bukti nanti kalau dibilang hoax, ya ini buktinya. Ya. Karena yang menyiarkan itu bukan reporter luar negeri, justru Indonesia sendiri. Sudah dibahasakan Indonesia lah, nggak tahu lah ya. Jadi, saudaraku yang saya kasih, makanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu teknologi. Haleluya. Karena kalau dibom hancur semua. Itu enggak. Dia hanya kesasarannya aja. Deng 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 deng. Nah, inilah yang membuat sekarang negara-negara Timur Tengah marah besar, Iran marah, Hizbullah marah, Lebanon marah, dan sekutu-sekutu lainnya marah. Apakah ini tanda-tanda perang dunia ketiga? Saya tidak berani pastikan iya atau tidak. Tetapi sebagai orang percaya yang tahu firman Tuhan, kita tetap berjaga-jaga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita tetap berjaga-jaga. Haleluya. Saya di sini bukan membahas politik. Saya membahas firman Tuhan, saudara. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi situasi apapun nanti ke depan, kita pasti menang lebih daripada pemenang. Amen. Tuhan pasti nggak suka kalau kita sudah diberi kuasa, tapi kuasa itu nggak kita gunakan. Saya tadi sangat senang sekali, bahagia sekali. Saya lihat, luar biasa si Naomi. Dia pakai sepatu yang saya beri. Itu kesukaan bagi saya. Kebanggaan bagi saya. Saya kaget. Saya pikir nggak mungkin dia pakai ya. Mungkin untuk olahraga, untuk apa kan gitu. Wah, dia pakai luar biasa. Haleluya. Dan waktu saya beri itu, saudara, waktu saya ngeliat Samuel, saya sudah bawa itu. Saya yakin pasti nanti Naomi dan Randy datang. Betul datang. Saudara, saya bilang, Ren, antarin saya ke bawah. Randy aja yang mau ngantar. Saya bilang, ikut Naomi, ikut. Itu semua cara Tuhan. Ternyata di rumah sakit itu sekarang tidak bisa bayar uang cash lagi. Saya tidak bawa etol, karena saya naik sepeda motor. Iya, bayangkan saya punya kendaraan cukup bagus kan. Saya masih mau naik sepeda motor. Banyak pendeta yang kalau udah punya kendaraan nggak mau. Karena saya mau efektif supaya bisa. Ya, saudara, akhirnya sampai di bawah parkiran. Naomi bilang, Ren, bayar itu apa Pak Pendeta? Iya, etolnya. Dia pasti nggak bawa etol, nggak bawa kartu kan? Oh iya bener loh, kalau nggak turun mereka, wah saya nggak bisa keluar. Karena jam 11 malam lebih ya, itu udah nggak ada orang di situ. Udah jam 12 malah kalau nggak salah sampai rumah. Itu udah nggak ada manusia di apa itu yang jaga. Kalau ada masih bisa, tolong dong. Kita bayar duitnya sama dia, pakai etol dia kan. Ini nggak ada orang. Memang nggak ada orang waktu saya pulang. Saudaraku yang saya kasih, di situ saya bilang, coba ini kau tes dulu, cocok enggak? Karena ceritanya kan waktu itu saudara, saya kasih Pak Turnip. Iya. Terus dia bilang, saya nomor 38 Pak, 38 gitu. Jadi saya kemana-mana pas cari nomor 38 nggak ada. Pasti 39 cocok lah ini kan gitu kan. Bener ternyata pas. Langsung Randy bilang, saya Pak. Lah kau kan nggak kasih tahu nomormu berapa. Ya kan? Ya udah nanti entah pulang dari mana saya ke mana kan. Ya kasih tahu nomor saja aku bilang. Iya udah dikasih tahu nomornya. Coba saya simpan di pikiran saya ya. Jangan di otak. Kalau di otak nanti otaknya rusak, dia rusak. Di pikiran aja ya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, iya. Itulah saudara,
apa ya, yang Tuhan taruh di dalam roh saya itu, ya, saya ingat janjinya. Waduh, saya sebelum berangkat ini ke NTT, ke Kupang, saya harus tepati dulu janji ini. Tapi saudara, ada berita ya yang saya herankan ya. Saya tanya, jemaat-jemaat ada yang datang lagi selain waktu minggu-minggu yang lalu? Nggak ada, Pak, selain si Jul lah katanya. Waduh, di situ saya agak ini juga ya, terpukul sekali. Saya kan senang kalau anda ini saling mengasihi. Amin. Anda saling tolong menolong, saudara saling mengasihi, itu saya senang kali, bangga. Ya kan, di situ saya terpukul, saudara. Kok begini ya mereka ini? Ya udahlah, ya saya coba lupakanlah itu semua ya. Tapi itu pelajaran lah buat kita, ya, supaya kita boleh hidup saling mengasihi, ya. Karena itu juga, saudara, tanda kita lebih daripada pemenang. Kalau kita bisa saling mengasihi, ya, satu sama lain. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, saya akan lanjutkan ini apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Ini adalah salah satu tanda yang sangat akurat yang menunjukkan kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Ya, makanya waktu Rusia Ukraina saya nggak peduli. Tapi kalau udah Israel diganggu, dan ini yang ganggu ini banyak, saudara. Ini semua kalau kalian lihat di YouTube itu banyak negara-negara, sekutu-sekutu Iran ini yang mau serang. Saudara, dan Amerika juga berkata, jika Iran serang, kami siapkan puluhan jet tempur dan kami siapkan marinir, tentara-tentara yang elit yang akan datang ke Israel. Akan ngeri kan? Haleluya. Ngeri, saudara. Iya, kalau kita mau berpikir go internasional. Tapi kalau kita pikiran orang desa, gua nggak mau pikir lah, yang penting nanam padi kan gitu. Iya. Tapi nggak bisa, saudara. Kalau kita bicara Alkitab, ini bukan go internasional, ini go surga nasional. Bukan go internasional lagi. Ya kan? Go surga lagi. Go surga. Kalah internasional. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah saudara yang sedang terjadi. Kita doakan memang jangan terjadi. Tetapi saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, memang akan terjadi. Ini dilema, saudara. Dilema sekali. Dilema. Puji Tuhan di Alkitab kita tercatat. Sehingga saya berani bicara dan tidak mungkin bisa ada delik aduan. Karena saya sedang membicarakan apa yang tertulis di dalam kitab suci saya. Ya, kalau di kitab yang lain saya nggak tahu, bisa nggak menceritakan ini secara detail, iya kan? Ya, saudaraku yang saya kasih, ya kita lihat ya dalam beberapa hari minggu ke depan ini apa yang akan terjadi. Ini kan masih bukan argumentasi ya, saling intimidasi lah, ya, saling intimidasi. Saya berpikir kalau ini terjadi, nggak tahu lagi ya. Bayangkan Amerika, saudara. Apa Rusia nggak ikut nanti? Ya. Apa Korut nggak ikut? Jangan salah, saudara. Kalau Rusia ikut, Korut ikut, Cina ikut, udah nggak ada lagi. Saudara tahu, 10 hari yang lalu, emas 1 gram itu 1.250.000. Kemarin saya tanya iseng-iseng, 1.350.000. Bayangin, setiap bulan nambah 100.000 sekarang. Ngeri gak? Bagi saudara yang punya duit boleh itu. Haleluya. Iya. Wah, saya pikir ini pertanda kali ini. Saya pikir gitu. Ya kan? Karena nanti akan datang waktu yang sukar, masa-masa yang sukar. Secupak gandum itu 1 dinar. Ya. Saya belum sampaikan hari ini, tapi saya kasih gambarannya saja. Tetapi sesukar apapun, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan, kita tetap menang lebih daripada pemenang. Kita nggak mungkin kalah menghadapi ini semua. Kita pasti menang lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita bicara tentang zaman akhir, kita bukan membuat jemaat takut,
tapi membuat jemaat supaya bersiap sedia, dan dia tahu pasti dia harus menang menghadapi persoalan-persoalan. Haleluya. Saudara, saya baca Yeskiel 28 tadi, ayat 23 sampai 26. Ya. Kalau ini pun terjadi, saya yakin ini akan digenapi Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, sebentar ya. Saya supaya, ya udah dari situ saya. 3, 2, 1. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati berubah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Terus. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang membidik mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya. Siapa tetangganya? Yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Terus 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku bangsa di mana mereka berserah, dan aku menunjukkan kekudusanku pada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di kanan mereka yang telah diberikan kepada hamba-hambaku. Saudara, ada dua fase ya berkumpulnya orang Israel. Fase pertama itu tahun 1947, karena ada isu-isu 1948 mereka akan diberikan tanah oleh Inggris. Jadi mereka berkumpul lewat Golden Mare ya. Golden Mare atau Golden Mare. Nah, Golden Mare ya. Ya, jadi saya nama-nama orang itu sulit mengucapkan. Golden Mare ya. Dia wartawan top waktu itu. Dialah yang memberitahu kabar supaya semua orang Israel di negara-negara manapun kumpul untuk kembali. Saudara, banyak orang bilang Israel ini keras kepala. Israel ini suka merampas tanah orang, suka membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Israel ini keras kepala. Saudara, 1947 itu sudah dikasih PBB 2 solusi. Solusi 2 negara. Ya, semakin saudara lihat sini saya semakin lancar, tapi kalau saudara mulai nggak saya semakin gagap ya. Jadi, saudara, sudah dikasih solusi 2 negara. 1948 Israel dia mendeklarasi kemerdekaannya, tapi Palestina tidak mau. Palestina nggak mau Palestina. Iya. Malah diserang 1948. Israel baru merdeka diserang habis oleh negara-negara Arab sana. Ya, Arab Saudi ya, dan yang lain-lainnya ikut. Lebanon ya, Suriah, Irak, semua ikut waktu itu. Tapi saudara, Israel bisa menang. Haleluya. Itu semua tercatat di sini. Itu tercatat di sini. Haleluya. Haleluya. Tercatat apanya? Nubuatannya. Tercatat. Itulah yang dikatakan bahwa pohon ara itu akan bertunas, maka akan datanglah orang Israel berkumpul. Ya. Dan betul terjadi 1948. Ya. 1948 mereka kumpul. Merdeka. Diserang, menang. 1967 diserang lagi, 6 hari mereka kalahkan lagi. Termasuk Lebanon ikut. Malah setahu seingat saya Jordania pun ikut waktu itu. Ya, sekarang Jordania nggak ikut. Mesir nggak mau ikut, belum atau nggak mau. Karena Mesir punya pengalaman. Dia tahu betul Israel ini siapa. Saya yakin itu ya. Saya yakin itu. Karena beberapa waktu yang lalu, kalau saudara betul-betul mengikuti cerita ini, saudara, itu waktu Israel menyerang Rafah, itu saudaraku yang saya kasih, tentara Mesir itu manuver. Terlalu manuver, ditembak satu orang. Blah! Meninggal. Buktinya Mesir sekarang aman-aman damai. Ya kan? Berarti
Di sini ada hal yang perlu kita pahami. Puji Tuhan, damai. Iya. Saudara, bagi Mesir, Israel itu nggak asing lagi. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun orang Israel diperbudak di Mesir. Jadi mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan atas Israel. Orang Mesir tahu itu. Orang Mesir tahu itu. Orang Mesir tahu 10 tulah itu. Orang Mesir tahu di mana orang Israel membelah lautan. Orang Mesir tahu di mana orang Israel 40 tahun berkeliling. Tuhan yang kasih makan. Tidak ada satu bangsa pun, ini merinding, tidak ada satu bangsa pun yang pernah dikasih makan oleh Tuhan langsung dari sorga. Bukan seminggu, 40 tahun. Jadi saudara, kalau saudara sekarang hanya khawatir tentang makan minum, saudara nggak masuk dalam golongan Israel rohani. Mereka 40 tahun nggak kerja, nggak apa-apa, dikasih makan oleh Tuhan. Bahkan sekali waktu mereka agak mengeluh, kok mana terus nggak ada rasa, dikasih daging sampai wah kebanyakan. Jadi Mesir tahu itu. Ya, terserah saya kan punya terminologi lain. Saya punya parameter tertentu yang saya pertanggungjawabkan. Haleluya. Alkitab saya mencatat itu semua. Detail, bukan comot-comot. Haleluya. Haleluya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjuk kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada tanah. Mana yang diberikan? Kanaan. Kanaan itu Palestina. Haleluya. Jadi Israel bukan merampok. Haleluya. Jangan saudara pikir Indonesia ini tanah siapa sih? Indonesia tanah siapa sih? Tanah air beta. Tanah air beta. Tanah air beta ini milik siapa sih? Milik Tuhan. Haleluya. Kan tergantung terminologinya. Iya kan? Ya kalau saya bilang ini punya aku, ya terminologi yang saya gunakan beda, parameternya lain. Tapi kalau saya bilang ini milik Tuhan, ya saya punya terminologi juga, punya parameter yang berbeda. Paham nggak kira-kira? Kalau nggak paham, saya pakai bahasa yang bisa dipahami lagi. Saya harap saudara paham, amin. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara jelas di sini ya. Ya, Tuhan menjanjikan tanah yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Terus saudara, next. 3, 2, 1. Mereka akan diam di sana dengan aman dan tenang. Mereka akan membangun rumah dan buat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman dan tenang pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti ada waktunya Israel menikmati suasana yang indah, suasana yang damai, yang tenang. Itulah nanti kerajaan 1000 tahun. Nanti kita bahas di lain waktu. Haleluya. Tapi sekarang kondisinya seperti ini. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih, nanti pengangkatan itu ada 2 kali. Nanti saya akan bahas. Tapi kita harus bahas ini dulu tentang apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jelas saudaraku yang saya kasih ya. Israel ini adalah orang yang dipilih Tuhan dan berkembang biak menjadi sebuah negara. Luar biasa. Belum ada negara yang dari nama orang berkembang biak jadi sebuah negara. Belum ada. Hanya Israel. Haleluya. Saudara, ini ditujukan ke siapa? Kita baca ayat 1-nya supaya saudara paham. Iya. 3, 2, 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Terus? Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah,
Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Di sini saudara, padahal engkau manusia, bukan dikatakan malaikat loh di sini. Manusia loh. Supaya kita paham ya, bukan dikatakan engkau malaikat. Oke, manusia, berarti betul manusia. Terus. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Terus. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbentaraanmu. Terus. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ya, terus. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, Ya. karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan membungkus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja dan semarakmu dinajiskan. Sebentar ya. Coba di ayat berapanya itu pakai, di sini pakai judul, di situ nggak pakai judul ya? Iya, ya. Di sini pakai judul. Coba tolong Yeskiel. Kalau nggak pakai judul memang susah, ya. Judul ini bukan asal buat saudara. Ini sudah betul-betul lembaga Alkitab ya. Iya. Nubuatan melawan Raja Tirus dan Sidon. Ya, Tirus. Nanti kalau saudara baca selanjutnya ada Sidon, saudara. Saudara, Tirus itu apa? Sekarang di mana Tirus itu? Kan nggak ada sekarang negara Tirus. Tirus itu apa? Tunisia. Tunisia Tirus itu, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi di sini manusia, bukan malaikat nih, manusia yang menyombongkan diri, yang karena mungkin dia kaya raya, makin lama mungkin dia makin kaya karena banyak tambang emas, tambang minyak, entah apa-apa, jadi kaya, sombong. Jadi dia pikir dialah yang penguasa ini semua. Ya. Dan dia carilah itu sekutu-sekutunya untuk menyerang umat pilihan Tuhan. Iya. Saudara, jadi kalau kita lihat lagi saudara, ya, di situ ya ada Tirus dan Sidon. Kalau kita lanjut terus, ada Tirus dan Sidon. Sidon itu sekarang namanya apa, saudara? Sidon, ya. Iya, saya akan lihat ya di sini ya, supaya jangan salah ya. Jadi Saidah kalau saya nggak keliru ya. Sidon itu Saidah ya. Iya, Saidah itu dalam bahasa Arabnya. Jadi Sidon itu sekarang itu di wilayah daerah dekat Lebanon juga. Kurang lebih masuk Lebanon lah, Saidah namanya. Iya. Jadi saudara, ini saudara, Tunisia ini ya. Ini ya berdekatan-berdekatan lah mereka ini semua ya. Ya. Jadi ada kota-kota besar di sana ya. Ya berdekatan-berdekatan. Kan kadang ada itu satu negara itu punya kayak negara-negara bagian begitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi nanti semua ini bergabung akan menyerang Israel. Tetapi Tuhan tadi berjanji, ya, Tuhan yang menjadi lawan mereka. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang menjadi lawan mereka. Saudara, kenapa saya berani katakan begitu? Karena Alkitab yang mengatakan. Coba kita baca Yesaya 53 ayat 4. Mazmur 53 ayat 4. Mazmur 53 ayat 4. 3, 2, 1. Tidak sadar orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru pada Allah. Iya. Saudaraku yang saya kasih, jadi tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku? Saudara, itu bukan untuk saudara awalnya. Saudara nggak termasuk di situ. Indonesia belum ada, belum ada di sini, nggak masuk. Ini untuk Israel. Semua di perjanjian lama ini untuk bangsa Israel. Janji-janji untuk Israel. Dan menceritakan tentang musuh-musuh Israel.
atau orang-orang yang memusuhi Israel. Israel sebenarnya nggak pingin punya musuh. Kita lihat saudara, mulai dari Kejadian 32 terus Israel tidak pernah buat gara-gara, tapi Israel yang selalu diganggu. Dan Israel itu memelihara hukum Tuhan, namanya hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Mereka kalau nggak melakukan itu, malah mereka berpikir mereka salah. Kok kita nggak melakukan ini? Kan Tuhan berjanji. Kita kan anak sulungnya. Keluaran 4 ayat 22. Israel anak sulungku. Saudara Israel rohani. Saudara anak sulung Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya di sini jelas dikatakan, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti yang tidak berseru, ya, yang tidak apa? Yang tidak berseru kepada Allah. Saudara tahu berapa kali orang Israel ini digenosida? Berapa kali mau dihabiskan? Mulai zaman Babilonia, terus zaman Titus, zaman apa? Hitler. 6 juta orang dibantai sama Hitler. Belum ada kejadian perang dimanapun 6 juta dibantai sekaligus. Tetapi buktinya sampai sekarang Israel tidak bisa habis. Haleluya. Nggak bisa habis. Nggak bisa habis. Kenapa? Karena memang itu janji Tuhan. Di dua Raja-Raja 14 ayat 27, aku tidak akan menghapuskan nama Israel dari muka bumi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini pergolakan di Timur Tengah ini nanti akan mempengaruhi Indonesia. Percayalah. Nah, ini saya pakai sepatu ini kebesaran kayaknya. Iya, mempengaruhi. Ya. Ini akan mempengaruhi kondisi situasi dimanapun. Ya, itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, kita sebagai orang percaya, kita jangan khawatir. Kita jangan gentar, kita jangan takut. Yang penting kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Yesus. Tuhan sudah berjanji kita dibuat menang lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan. Imani, deklarasikan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaran seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak akan nama Israel bisa hilang dari kolong langit ini. Haleluya. Coba kita baca Mazmur 69 ayat 5. Memang dari dulu saudara, Israel dimusuhi. Israel dimusuhi dari dulu. Iya, 3, 2, 1. Ya Allah. Berarti di ayat 4 itu. Apa di ayat 6? Kalau di sini di ayat 5. Iya, 3, 2, 1. Orang-orang yang benci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang mengusir aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk membalikan apa yang tidak kurampas. Iya, saudara, posisi Daud itu bukan posisi sembarangan. Dia sebagai raja. Jadi kekayaannya itu saudara dituduh oleh banyak orang, banyak negara pada waktu itu, banyak kerajaan. Ini Daud ini merampas. Makanya orang itu membenci Raja Daud itu tanpa alasan. Iya. Jadi Daud ini lambang Israel. Makanya sampai hari ini bendera Israel itu bintang Daud. Berikan sorak-sorai buat. Haleluya. Saudara, kita tidak boleh mengutuk Palestina. Kita tidak boleh mengutuk Lebanon. Apalagi Israel. Haleluya. Israel umat Tuhan. Siapapun yang mengutuk Israel akan dikutuk. Siapapun yang memberkati Israel akan diberkati. Itu pasti saudara. Itu janji Tuhan.
Haleluya. 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 Siapa yang ingin melenyapkan Israel dari muka bumi ini, saudara, berarti dia ingin melenyapkan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan melenyapkan nama Israel dari kolong langit ini, dari bumi ini. Ya. Makanya rakyat Indonesia, saya minta tolong jangan kutuk Israel. Luar biasa khotbah kita kemarin. Ya, sudah hampir 6.000 yang nonton. Karena mereka ingin tahu. Oh iya ya betul ya, Sungai Efrat kering ya. Betul ya, 200 juta. Ya, betul ya, ayat-ayatnya betul ya. Ya, saya diberi hak untuk mengartikan apa yang ada di Alkitab. Haleluya. Haleluya. Tapi harus benar-benar ya, ada fakta-faktanya yang bisa dipertanggungjawabkan. Haleluya. Jadi dari dulu Israel ini dibenci, saudara. Jadi dari dulu Israel ini mau dipunahkan, mau dihabiskan. Tapi terbukti sampai hari ini Israel tidak bisa dipunahkan, tidak bisa dihabiskan. Dari dulu gereja-gereja Tuhan, Israel rohani juga ingin dilenyapkan. Tetapi terbukti gereja semakin dihambat, semakin merambat. Karena gereja ini milik Tuhan. Haleluya. Hanya satu agama selain Israel yang percaya bahwa Allah Israel Allahnya kita. Agama lain nggak percaya. Kita percaya bahwa Yahweh itu Tuhan kita yang datang dalam nama Yesus. Itu nggak bisa dibantah oleh ahli teologi manapun. Haleluya. Karena Yahweh yang menciptakan semua ini. Yesus yang menciptakan semua ini. Amen. Yang tadi nggak kelihatan dia datang menyatakan diri. Ya. Agama lain nggak percaya. Makanya dikatakan Israel itu kafir. Padahal bilangan 23 di situ dikatakan hanya satu bangsa ini yang tidak termasuk golongan orang kafir. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ngeri loh. Ini pernah dibahas oleh Gus Arya juga. Apakah karena dia nonton khotbah saya nggak tahu lah. Israel itu satu bangsa yang tidak disebut kafir. Ya, pernah juga Gus Arya ada. Ya. Abu Janda juga ya. Jadi kalau orang terbuka pikirannya, ya kan? Dia bisa paham. Nggak sembarangan dengan Israel. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kalau masih dibilang oh agama Kristen kafir macam-macam, itu saudara kecil ruang lingkupnya. Ini bangsa. Jadi semua bangsa itu kafir kata Alkitab selain Israel. Ya. Karena di situ ditulis hanya satu bangsa ini yang tidak termasuk golongan bangsa kafir. Amen. Berarti semua bangsa-bangsa dong. Di bangsa-bangsa itu kan banyak keyakinan. Betul nggak? Ya. Makanya saudara, kita harus berdoa buat Israel. Supaya Israel ini tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kalau mereka membela negara mereka, itu hal yang wajar. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan samakan personil personal ya. Ya, makanya saya bukan lebih pintar dari saudara, cuma saya berani aja ngomong ya. Sering saya di lab begitu. Saya bukan lebih pintar dari saudara, tapi saya berani ngomong. Ya, jadi personal. Ya, jadi saudara, saya ingat polisi jadi personil ya, personal ya. Jadi saudara, kalau kita bicara personal, tampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Artinya kita tidak boleh membah. Sekarang saya kasih contoh, kalau ada negara Malaysia misalnya datang ke Indonesia tengah malam, dibunuh 1.200 orang Indonesia, kira-kira Indonesia bisa memaafkan nggak? Tidak. Jokowi diam nggak? Panglima diam nggak? Polri diam nggak? TNI juga tidak diam. Tidak diam. Justru kalau diam malah masyarakat marah. Apa salah Israel? Kok ditindas? Kok dipojokkan? Haleluya. Dia nggak mungkin menyerang.
Kalau dia nggak diserang. Iya. Yang luar biasanya setiap diserang tambah panahnya. Tahu saudara, kenapa sekarang diserangnya Lebanon habis-habisan? Tahu? Itu tanggal 27 kemarin, itu roket Lebanon itu membunuh 12 orang pemuda dan remaja lagi main bola di dataran Golan. Itu kekuasaan Israel. Jadi mereka meluncurkan roket itu banyak ya. Kurang lebih mungkin 30 roket ya. Iya. Tapi saudara, semua roket jatuhnya di lapangan-lapangan yang tidak ada manusia. Hanya satu jatuh di tempat yang banyak manusia. Itu di lapangan sepak bola. Dipermalukan Tuhan kan. Di YouTube kita judulnya pertolongan Tuhan nyata terhadap Israel. Banyak yang ikut live waktu itu. Ribuan orang. Luar biasa. Tapi saya tidak pernah melihat ada rudal Israel itu yang jatuh di laut. Nggak ada. Nggak ada. Itu herannya kita ya. Oh, teknologi Israel canggih. Saya nggak begitu cara berpikir saya. Terminologi saya lain. Tuhan Israel hebat. Tuhan Israel dahsyat. Tuhan Israel luar biasa. Itu yang ku kenal di dalam nama Yesus. Itu yang ku kenal di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang saudara salah enggak? 12 orang bayangkan meninggal, 40 orang terluka-luka. Langsunglah Israel serang. Serang balik. Akhirnya larilah Hizbullah itu. Iya, ini berita loh. Jadi bukan bisa dipermasalahkan. Itu berita, bukan rahasia. Itu mereka itu tadi di Lembah Beka. Kenapa saya tetap ingat? Karena kalau saya dulu di agama saya yang lama, itu nanti di Lembah Baka itu, bukan Beka tapi di Lembah Baka. Ya, atau Alam Barja lah yang lebih tepat. Saya akan berhadapan dengan Nongkar Nangkir. Iya. Saya nggak tahu Haniye udah selesai nggak ini prosesnya sama Nongkar Nangkir. Udah Pak, cepet banget Pak. Iya kan di situ dia tomat Nongkar Nangkirnya. Di alam kubur Pak Nongkar Nangkir Pak. Ya justru kalau kita bilang nggak ada di alam kubur kita menista Pak. Dia ada di situ di alam barja itu. Iya kan? Saya yakin kalau ditanya man robbuka, man nabiyuka, man kitabuka, dia bisa jawab karena dia tahu bahasa Arab. Tapi kalau ditanya, kenapa kau kemari? Ismail Hanaye. Ya kan? Kalau ditanya kemungkinan, oh saya dibunuh oleh tentara Israel, intelijen Israel, tentara Israel. Kenapa kau dibunuh? Memang Israel jahat. Kenapa kau bilang jahat? Bukankah kau yang memerintahkan Hamas? Bukankah kau memerintahkan Hamas 3.000 orang? Lagi menyembah di ibadah Sukot. Kenapa dibunuh 1.200 orang? Tiarat. Ya namanya Nongkar Nangkir ngeri saudara. Pak Tanjung kalau berhadapan dengan Nongkar Nangkir. Untung Pak Tanjung percaya Yesus. Jadi Pak Tanjung ini kalau mati nggak berhadapan dengan Nongkar Nangkir. Dia berhadapan dengan Yesus. Kalau nggak percaya Yesus ya berhadapan dengan Nongkar Nangkir. Haleluya. Haleluya. Betul saudara. Iya kan? Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan saudara, orang lagi main bola. Lagi main bola saudara. Oh makanya besok saya khotbah lebih bagus pakai sepatu-sepatu cat begitulah enak ya kan. Ini sepatu gini malah. Tadi saya mau pakai itu sama pakai celana jeans, cuma saya pikir takutnya jemaat nggak bisa terima ini gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan nggak melihat itu ya. Iya, tanya istri saya. Udah pakai itu saya buka lagi tadi. Iya, sekalian mau saya kasih tahu ini baru loh gitu loh. Haleluya. Haleluya. Ya karena mau berangkat ke NTT saudara. Mau berangkat jam 2 pagi nanti ya, kita terbang. Udah masuk Senin itu jadi. Jadi persiapan semua sekarang. Celana jeans kemarin dibeli berapa ya.
Ya walaupun murah-murah nggak masalah, yang penting ada ganti-ganti lah. Baru aja. Haleluya. 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 Udah saya pakai satu kemarin lihat Samuel. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan orang lagi main bola di rudal, roket, meninggal. Marah nggak negara itu? Tapi saudara tahu nggak? Daratan tinggi Golan, saudara tahu? Dulu itu punya Surya. 1964, ya, Surya dan sekutunya termasuk Lebanon dan yang lain hancur, kalah, direbut. Apakah itu dikatakan merampas? Kalau kita pun kalah perang, kita juga nyerah. Maaf ya, kalau kita diserang negara lain kita kalah, ya udah, tanah kita harus pakai surat dia. Semua. Makanya di Kota Tua masih banyak tanah-tanah yang pakai surat atas nama pemerintah Belanda. Dulu di Indonesia, tapi semua surat harus Belanda. Makanya jangan diserang Israel. Semakin diserang makin tambah tanahnya. Sekarang tambah lagi tanahnya di tepi barat. Di tepi barat tambah tanahnya. Bayangkan mau bangun 10.000 rumah di tepi barat. Beberapa bulan yang lalu sudah dikabarkan ada rumah Menhan di situ dibangun. Yoav Galan. Terus ada Menteri Keuangan Bezalel dibangun di situ. Tambah, itu kan dikatakan nanti merampok. Makanya jangan diganggu dong. Haleluya. Ya sekarang Israel sudah menghabiskan berapa ribu triliun. Ya dia juga beratlah meninggalkan begitu saja. Iya kan? Ya harapan kita ya Israel kasihlah. Tapi kalau sama aja seperti gini. Bro, udahlah kasihlah. Enak aja lu bilang kasih, gua udah habis duit banyak memperjuangkan ini, lu kasih. Mendingan gua ke pengadilan nih. Kan ada yang begitu. Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih, ini mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Seringkali terjadi mujizat Tuhan atas Israel. Bayangkan 30 roket kurang lebih itu nggak ada satu korban pun selain di situ. Di apa itu bukan di dataran tinggi Golan itu kan? Iya, lagi main bola. Saudara, Israel agak naik daun ini. Kenapa? Mulai banyak yang bela dia. Kenapa? Iya, lu kurang ajar lu. Rakyat main bola lu bunuh-bunuhin. Harusnya kan yang diserang itu, saudara, itu kantor Perdana Menteri. Iya kan? Ataupun kantornya Yoav Galan. Ataupun kantornya si Bin Gvir. Ya? Ataupun kantornya si Bezalel. Kan itu yang harus diserang. Ataupun kantornya Israel Cat, Menteri Luar Negeri Israel. Jadi gara-gara ini saya banyak hafal nama-nama mereka. Dulu nggak tahu saya, nggak open saya. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu nggak alasannya Hizbullah? Dia bilang, ini yang membuat jatuh roket kami ke sini, bukan kami sengaja ke situ, jatuh di situ karena pertahanan udara Israel. Enggak, kalau pertahanan udara itu akan rontok di atas. Kalau Iron Dome yang menghancurkan itu akan rontok di atas. Saudara tahu nggak? Israel sebulan setengah yang lalu sudah tahu akan diserang oleh banyak negara. Dia kacaukan GPS. Jadi saudara tahu, itu yang namanya roket, rudal, drone, itu jalan pakai GPS. Itu kan begini, dia dari jarak jauh mungkin dari 100 km, dari 200 km. Dia begini, pakai alat remote. Tapi dia bisa tembus ke tempat itu karena sudah disetting. Kantor Binyamin Netanyahu. Jatuhnya ke laut. Jatuhnya kemana? Merinding saya. Ngeri ya. Firman Tuhan ini digenapi loh. Israel itu orang-orang cerdas kata Tuhan. Betul. Digenapi loh. Wih. Pantas di negara manapun mereka laku, saudara. Pantas waktu zaman pembuangan pun mereka laku. Daniel jadi orang nomor berapa itu di pemerintahan? Ya. Oh, terus si Mordekhai. Orang-orang
Orang Israel dari dulu, walaupun mereka dijajah, mereka dikasih jabatan-jabatan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kalau kita di negara Indonesia, kita dapat jabatan wajar. Ketika kita ada di negara orang lain, kita dikasih jabatan, itu baru markotop. Yusuf dapat jabatan. Haleluya. Orang nomor 2. Bayangkan, betul nggak? Sadrak, Mesak, Abednego dapat jabatan. Semua orang-orang di pembuangan dapat jabatan. Nehemia dapat jabatan juga. Sampai dia permisi sama raja. Raja, tolong ya, aku kasih cuti. Kenapa? Karena tembok Israel ya sudah runtuh. Saya mau bangun lagi. Apa cukup kau hanya minta izin? Iya cukup. Nggak minta uang. Uang sih kasih juga. Dahsyat luar biasa. Orang dijajah. Kenapa saudara? Kok orang dijajah kok diperlakukan seperti itu? Karena cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara cerdas, sekalipun saudara tinggal di Singapura, saudara tinggal di Amerika, saudara tinggal di Taiwan, saudara pasti dipakai. Ya kan? Betul nggak? Ya kan orang butuh kita. Haleluya. Bayangkan kurang cerdas apa Daniel itu. Luar biasa kan? Semua orang nggak paham, dia paham. Saudara, kita sebagai orang percaya harusnya dimanapun kita ditempatkan atau dimanapun kita berada, kita pasti berguna, kita pasti bermanfaat. Kenapa? Karena kita punya kemampuan yang hebat, yang dasar yang Tuhan kasih. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Tuhan memberikan roh yang tak terbatas. Tuhan memberikan roh yang gagah perkasa. Tuhan memberikan roh yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Semua ada ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 3 ayat 34. Roh yang tak terbatas. Roh yang gagah perkasa. Zakaria 6. Zakaria 4 ayat 6 kalau nggak salah ya. Coba lihat. Zakaria 4 ayat 6 apa Zakaria 6 ayat 4. Supaya nanti jangan ada yang katakan, wah ini salah. Kan kita bisa ralat. Ya kan? 3, 2, 1. Maka berbicara ia katanya tinggilah firman Tuhan pada Israel, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan semesta alam. Saudara, kenapa ini rohnya huruf kecil tapi kunya besar? Saudara, jadi Tuhan mau tunjukkan kepada kita roh kita yang kecil ini ya, tetapi Tuhan bisa buat kita memiliki roh yang besar kalau Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Jadi ini roh yang gagah perkasa yang saya katakan. Roh yang luar biasa. Ada juga di Daniel. Iya, itulah yang dimiliki oleh Daniel. Makanya Daniel, saudara, dia diangkat oleh raja menjadi orang penting di negara di mana dia dibuang. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 3, 2, 1. Karena yang punya roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas. Luar biasa kan? Daniel itu orang Persia, orang Kanaan atau orang Israel? Orang Israel. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang-orang Israel yang di pembuangan sekalipun mereka ingin dimusnahkan, tetapi tidak bisa dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka bermanfaat bagi raja, sehingga raja menolong orang Israel yang tadinya sebenarnya semua orang Israel mau dihabiskan di kerajaan apa itu? Darius ya, Ahasveros. Ya, di zaman Ahasveros, saudara. Coba. Ya, Esther. Ahasveros bukan. Kalau saudara paham bilang iya, langsung aja bantu saya biar. Iya, Ahasveros kan? Iya. Saudara, tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Haman mau menghabisi semua orang Israel. Haman yang digantung.
Raja yang bilang gantung Haman. Makanya baca Alkitab supaya saya nggak jelaskan secara detail. Jadi yang diangkat Mordekai. Luar biasa, saudara. Haleluya. Bayangkan kalau ada ya warga negara Indonesia asli belum menjadi warga negara Amerika, terus menjadi presiden di Amerika. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Padahal undang-undangnya harus warga Amerika. Tapi kita warga negara Indonesia bisa menjabat di sana. Itu dahsyat. Luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasih, Israel ini dari dulu saudara mau dimusnahkan. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa musnahkan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji tidak akan menghapuskan nama Israel dari muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, kita umat-umat yang menang lebih daripada pemenang. Kita Israel rohani itu. Karena Tuhan telah memberikan roh yang lebih besar di dalam kita. Roh yang gagah perkasa, roh yang luar biasa, roh yang tak terbatas. Kita tidak mungkin kalah. Kita menang lebih daripada pemenang. Kita menang terhadap dosa. Kita menang terhadap situasi kondisi keadaan. Kita menang terhadap semua orang-orang yang memusuhi kita. Karena kita punya roh yang gagah perkasa, roh yang tak terbatas, roh yang luar biasa, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, kitalah Israel rohani itu. Kita pun perang, tapi tidak perang secara fisik. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, setan, iblis di udara. Itu Efesus namanya 12. Saudara, kitalah Israel rohani itu. Anda pasti menang lebih daripada pemenang. Asal Anda hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus. Ola kama yumurala pasyanda. Angkat 12 tangan, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu bekerja atas mereka terus. Biar mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Mereka harus mengalahkan kondisi, situasi, keadaan, realita. Seburuk apapun itu, mereka pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Haleluya. 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 Oraya karala basaka bababas. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka, urapi mereka, pulihkan mereka, tahirkan mereka. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat urapan kuasamu tetap tinggal di dalam kami, sehingga kami tetap menang lebih daripada pemenang. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya.